Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan la fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamah hadahu ila jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah, Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini, baik Pilpres maupun Pilkada, memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya,
siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia saudara, enggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah, agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya mau umumkan sebentar. Duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan insya Allah hari Kamis besok, insya Allah
di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur. Kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah. Dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar.